Selamat pagi Bapak dan Ibu juga saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Majelis Gereja mengucapkan selamat beribadah pada Minggu 2 Agustus 2020 dengan tema Belas Kasih Allah Mendatangkan Berkat. Mari kita bangkit berdiri, kita mengawali ibadah kita dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 292, Tabuh Gendang. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita khususkan dengan pengakuan kita demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita nyanyikan bait yang ketiga. Tiba saatnya kita mengaku dosa-dosa kita dengan membaca hukum kasih dari Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita mengakui dosa-dosa kita dengan menyanyikan penyesalan dosa dari Kidung Jemaat 23, Ya Allah Bapa.
kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Berita anugerah dari Tuhan terambil dari Kejadian pasal 32, ayat yang ke-22 sampai dengan 31. Kejadian 32, ayat yang ke-22 sampai dengan 31. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yakub. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia, sampai fajar menyingsing. Ketika orang tua ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi saya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Petunjuk hidup baru terambil dari Roma 9, yang ke-1 sampai dengan ke-5. Pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan memujikan Kidung Jemaat 424, bait yang ketiga, Yesus menginginkan daku. Agar
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan atas berkat yang telah kita terima sepanjang hari. Ayat pengantar persembahan diambil dari Mazmur 17 ayat 1-7 disambung ayat yang ke-15. Diburu dengan tak bersalah, doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sandengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Pengumpulan persembahan akan diiringi dengan pujian Kidung Jemaat 387 bait yang pertama. Buriran Allah mau memberi. Serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Jemaat saya undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Nya Tuhan untuk mengucapkan pujian syukur kami kepadamu atas berkat-berkat yang telah Tuhan melimpahkan kepada kami sampai pada saat ini. Tuhan, pada saat ini sebagai tanda syukur kami mempersembahkan sedikit berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan layakkan sehingga persembahan ini dapat menjadikan kemuliaan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan juga berikan hikmat sehingga boleh mengelola persembahan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Jika sebentar lagi Tuhan kami akan menerima sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan buka mata hati dan pikiran kami sehingga kami boleh menerima firman itu dengan hati yang terbuka, dan mampukanlah kami Tuhan untuk dapat memahami apa yang menjadi firman-Mu dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan firman-Mu itu Tuhan dapat menjadikan bekal di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Setia Utomo yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan juga urati. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Yesus doa ini kami panjatkan. Haleluya, amin. Kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, jemaat milik Tuhan, bacaan Injil kita terima melalui kesaksian Injil Matius pasal 14
ayat 13 sampai dengan 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, tema kita pada saat ini adalah belas kasih Allah mendatangkan berkat. Bapak Ibu, kita akan berbicara tentang berkat. Jadi kalau kita lihat dalam situasi kita di masa pandemi ini, ya tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan berkat. Semua membutuhkan berkat. Terus terang, di masa pandemi ini banyak dari kita yang merasa terkuras energinya, baik secara fisik maupun secara mental. Ada selorohan teman saya, masa pandemi ini adalah masa yang mantap. Saya tanya, "Loh kok mantap?" "Ya, makan tabungan." Ya Bapak Ibu, teman saya masih beruntung, dia masih punya tabungan sehingga masih bisa dimakan. Lah bagaimana dengan mereka yang tidak punya tabungan? Bagaimana dengan mereka yang kehilangan pendapatan? Bagaimana dengan mereka yang tidak berdaya di masa pandemi ini? Oleh karena itu Bapak Ibu, di saat seperti ini kita banyak mendengar orang tidak hanya sekedar berkeluh karena tidak punya tabungan. Lantas kami harus seperti apa? Apakah kami harus jibaku berani mati, mempertaruhkan nyawa kami? Yang terpenting adalah Bapak Ibu, apa sih sebenarnya arti diberkati? Karena kita mengaku, wah kita kan orang percaya, semestinya diberkati. Lah kok sekarang menghadapi situasi seperti ini? Nah Bapak Ibu, sekali lagi apa arti diberkati? Dalam hal apa kita membutuhkan berkat? Entah itu berkat dalam arti dari Tuhan, atau berkat atau restu atau doa baik dari orang tua, ya dari sesepuh, ya teman rohani kita. Di mana kita bisa menemukan berkat di masa pandemi ini? Dan bagaimana lebih lagi kita memakai berkat itu? Untuk apa? Nah Bapak Ibu, kalau saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia,
berkat atau diberkati itu memiliki paling tidak 3. Ya. Diberkati itu berarti menerima karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup. Jadi Bapak Ibu, sesuatu yang tidak membawa kebaikan itu bukan berkat. Ya. Sesuatu apapun yang mendatangkan kebaikan itu berkat dari Tuhan. Lalu makna yang kedua, orang yang diberkati itu adalah orang yang menerima doa restu atau pengaruh baik. Kalau istilah Jawanya, sawah berkah dari orang yang kita hormati. Entah itu orang suci, atau orang tua, atau guru, atau pemuka agama. Ya, jadi sawah berkah ini. Kalau saya terjemahkan, ini pentingnya relasi. Lalu yang ketiga, menerima sesuatu yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkah yang bermanfaat. Nah, jadi itu definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah sekarang mari kita lihat dari bacaan leksionari kita tadi. Bapak Ibu, kalau kita lihat perikop di kitab Kejadian, perikop tentang pergumulan Yakub di Sungai Yabok ini, dibungkus dengan relasi dia dengan Esau. Perikop sebelumnya itu berbicara tentang Yakub yang takut untuk bertemu dengan Esau. Perikop sesudah itu Yakub berbaik atau damai dengan Esau. Nah, di tengah-tengahnya diceritakan tentang pergumulan ini. Jadi berkat Yakub adalah ada perubahan dari yang sebelumnya takut berani untuk menyongsong Esau. Jadi dalam kitab Kejadian ini dikisahkan di perikop kita, Yakub bagaimana caranya bisa terjadi perubahan dari semula yang takut menjadi berani. Dikisahkan Yakub bergulat dengan orang asing di malam hari. Dan itu diyakini adalah malaikat Tuhan. Dikisahkan Yakub menolak untuk menyerah. Dia tetap memegangi orang tersebut. Sehingga di akhir cerita Yakub menerima berkat meskipun dia harus pincang kakinya. Nah Bapak Ibu, pincang kaki ini bisa dimaknai negatif maupun positif. Negatifnya, dia tidak bisa berjalan dengan baik, dia tidak bisa berlari. Ya. Tapi baiknya, dia menjadikan dia menjadi yang dulunya buron, yang dulunya suka melarikan diri dari kejaran Esau. Dia berani menghadapi masalahnya. Dia berani menghadapi kenyataannya. Jadi Yakub lalu menjadi berani menghadapi kenyataan dan masalah. Dia berubah menjadi orang yang rendah hati dan terbuka. Kita tahu kompetisi antara Esau dan Yakub. Sejak dalam kandungan itu sudah terjadi kompetisi. Dalam kandungan aja mereka sudah saling menendang. Sampai mereka besar berebut berkat dari Iskak ayah mereka. Jadi Yakub berubah menjadi rendah hati, terbuka pada kasih dan pertolongan orang lain. Jadi menurut saya Bapak Ibu, Yakub mengalami perubahan dengan pergumulan tersebut, dengan kepincangan kakinya. Nah, ada sesuatu yang menarik kalau kita lihat pada diri Yakub. Yakub ini termasuk orang yang sangat peka terhadap hal-hal yang kudus. Yakub termasuk orang yang tidak hanya peka, tapi dia juga gigih. Dia kegigihan dan kepekaan itu yang membuat dia mengalami yang kudus tidak hanya di Yabok, tapi juga di Betel. Ketika dia melihat ada tangga naik turun dari surga ke bumi. Jadi pintu gerbang surga terbuka dan Yakub mampu melihat itu. Jadi sekali lagi diceritakan dalam kisah ini, pergumulan itu menghasilkan Yakub menerima berkat. Aneh Bapak Ibu, kalau kita lihat kasus sop kacang merah, bukankah dia sudah pernah diberkati oleh Iskak ayahnya? Namun ingat Bapak Ibu, berkat Iskak diperoleh dengan cara yang salah. Berkat itu diperoleh berdasarkan usaha pengelabuan
dengan dia bekerja sama dengan ibunya. Didasarkan pada upaya buron melarikan diri dari kejaran Esau. Oleh karena itu Yakub memohon berkat yang otentik, berkat yang ilahi. Dan dia tahu dia masa depannya dia harus berjuang untuk masa depannya, maka Yakub mencari berkat yang otentik dan dia tidak akan melepaskan malaikat itu sebelum diberkati. Bapak Ibu, di Yabok, Yakub tidak bersaing lagi dengan Esau, tapi ia bergumul dengan malaikat Allah. Sebenarnya terjadi pertarungan yang tidak adil, namun yang kudus memungkinkan Yakub untuk bisa bertahan, bahkan diberkati. Kita bisa lihat di ayat 28, namamu tidak akan lagi disebutkan lagi Yakub, karena Yakub artinya penipu, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi Bapak Ibu, di sini Allah sendiri yang membuat Yakub menang. Membiarkan Yakub menang. Jadi bukan dari upaya dia buron dan atau dengan kelicikannya. Nah, Bapak Ibu, kita semua seperti Yakub. Kita perlu mengenali Yabok kita masing-masing. Kita perlu tahu dan perlu peka di mana tempat kita bergumul dan bergulat supaya kita bisa mendapat berkat. Saat kapan kita sadar sedang bergulat, bergumul. Itu bacaan dari kitab Kejadian. Sementara itu Bapak Ibu, bacaan dari kitab Pemazmur hampir sama seperti Yakub. Intinya ada seruan memohon berkat. Ia membutuhkan pembenaran ilahi. Ia berusaha untuk setia dan tetapi ia terus tetap membutuhkan kehadiran Allah. Jadi sama seperti Yakub, pemazmur ini merasa adanya membutuhkan dukungan, membutuhkan penegasan dari Allah di masa sulit. Dia yakin hanya berkat Tuhan yang bisa membebaskan dia dari ancaman. Jadi sama seperti Yakub, pemazmur ini berseru di malam hari, menunggu wahyu Allah, merindukan berkat Tuhan. Sementara itu kalau di dalam bacaan Roma, dia berbicara tentang status bangsa Israel. Jadi Paulus sangat peduli pada bangsa Israel. Dia memohonkan berkat untuk bangsa Israel. Dia menginginkan berkat bagi keturunan Yakub, anak-anak Israel. Dia juga mohon berkat untuk dirinya sendiri karena dia adalah juga anak Israel. Mengapa dia memohonkan berkat untuk orang Israel? Karena secara spiritual orang-orang Israel itu berdiri sama seperti Yakub. Sangat mengagung-agungkan kemampuan mereka. Posisi mereka secara spiritual harusnya berbalik kepada Allah. Dia harus memohon belas kasih Allah. Jadi sama seperti Yakub, mereka harus mengandalkan Allah. Jadi Paulus menginginkan supaya orang Israel bisa mengandalkan Allah dan menerima berkat dari karya penyelamatan Kristus. Karena dengan percaya kepada Kristus, maka orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi bisa menemukan kedamaian pikiran yang mereka cari. Jadi Kristus itu adalah berkat tertinggi bagi setiap orang yang mencari pertolongan dari Allah. Baik bagi orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Jadi Paulus senada dengan apa yang terjadi pada Yakub. Senada dengan apa yang diserukan oleh pemazmur. Memohon berkat dengan cara mengandalkan Tuhan. Mohon peneguhan dan penegasan dari Tuhan.
Sementara itu Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam bacaan Injil, Injil semua berbicara tentang topik berkat. Ada beberapa poin. Dikisahkan Yesus memiliki waktu untuk doa, dia perlu menyepi. Doa menyepi itu kita butuhkan. Baru setelah itu Yesus melayani orang banyak kembali. Dan dia melihat ada kerumunan orang banyak yang merindukan berkat. Mereka membutuhkan berbagai penyembuhan, baik tubuh, pikiran maupun roh. Jadi setelah kembali dari retreatnya, Yesus berrelasi, Yesus menemui, dan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Menyapa mereka. Nah, Bapak Ibu, bagian ini mengingatkan kita agar kita memiliki spiritualitas, bahwasanya kontemplasi, meditasi, doa, retreat kita itu harus berujung pada aksi, tindakan konkret. Pada saat kita sendiri dalam doa kita diperbaharui. Kita menerima energi, kita menerima perspektif sudut pandang yang baru. Kita dipenuhi dengan kekuatan dan rahmat ilahi. Dan setelah itu kita menyapa sesama kita. Kita tergerak oleh belas kasih, kita melihat sesama kita. Jadi seperti Yesus melihat ada kebutuhan orang yang berkerumun itu, yang perlu mendengar Injil, maka kabar tentang sukacita itu tidak hanya melalui pengajarannya, tapi juga diwujudkan dalam bentuk hidangan yang lebih baik. Jadi nasihat spiritual saja, pengajaran saja tidak cukup. Jika kita mengabaikan rasa lapar, emosional maupun fisik, Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka lapar. Jadi Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita semua juga memiliki kelaparan rohani. Kita memerlukan kabar baik Injil. Kita perlu berjalan dekat dengan Tuhan supaya Tuhan memberi kekuatan pada tubuh, pikiran, dan roh kita. Kita ingin disegarkan oleh Tuhan. Kita ingin dipulihkan. Kita ingin diberkati. Kita membutuhkan berkat. Nah, Bapak Ibu, menarik kalau kita lihat peristiwa pemberian makan 5.000 orang. Itu menjadi cerita yang menantang kita untuk mengakui bahwasanya Injil itu bersifat holistik. Yesus mengajak kita untuk menjadi orang-orang percaya yang penuh daya kreatif, yang penuh imajinatif dalam tindakan iman kita. Dan Yesus memberi contoh, ia mampu melakukan hal yang mustahil. Ia mampu menggerakkan orang banyak. Sehingga melalui 5 roti dan 2 ikan, ia memberi makan banyak orang. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah Bapak Ibu, kita tidak perlu mempertanyakan atau mengkhawatirkan tentang bagaimana mekanisme mukjizat itu terjadi. Tapi yang jelas, Yesus mengucapkan berkat, memperluas kreativitasnya, dan itu menjadi menular, sehingga akhirnya kebutuhan orang banyak itu terpenuhi. Dan mereka makan, bahkan sisa 12 bakul. Nah, jadi Bapak Ibu, apapun pekerjaan misi kita, pelayanan kita, mari kita lakukan dengan bersifat holistik. Kita harus memperhatikan jiwa orang dan juga tubuh orang. Kita harus memperbesar porsi kita. Tidak hanya untuk diri, tapi juga untuk sesama kita yang lapar. Menanggapi mereka yang lapar secara fisik, juga lapar secara rohani. Terlebih di masa pandemi ini. Nah, pesannya Bapak Ibu, kita semua pada dasarnya berdiri pada posisi Yakub, berdiri pada posisi pemazmur, berdiri pada posisi Paulus. Kita ingin dibenarkan, kita ingin mengandalkan Allah dalam Yesus Kristus, sehingga kita menjadi pribadi yang suka membangun relasi, menjadi pribadi yang rendah hati, yang tidak hanya mengandalkan kepintaran kita sendiri,
menjadi pribadi yang terbuka pada bimbingan dan petunjuk Allah. Dan di situ sama seperti Yakub, Allah akan menyatakan diri kita sebagai pemenang. Dan dari situlah kita diberkati. Dan manakala kita sudah diberkati, Yesus menginginkan supaya kita juga mampu memberkati orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Belas kasih Allah mendatangkan berkat. Kesimpulannya Bapak Ibu, kita semua membutuhkan berkat. Dan berkat itu kita rasakan, kita memperoleh energi, dan kita dipakai oleh Allah untuk memberkati dunia. Amin. Satu untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, ubahlah hidup kami sama seperti Engkau mengubah Yakub. Dari orang yang mengandalkan kecerdikannya, bahkan tipu daya dan upaya pelariannya, menjadi orang yang sungguh mengandalkan Engkau, berani menghadapi kenyataan, berani menghadapi masalah, berani menghadapi tantangan kehidupan. Ajarlah juga kami seperti pemazmur yang mengharap pertolongan-Mu, yang hanya mengandalkan kekuatan-Mu. Ubah kami juga sama seperti Paulus yang dulunya menyangkal Engkau, yang dulunya melawan Engkau, menjadi orang yang berkarya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan pada akhirnya menjadi pribadi yang empati kepada kehidupan bangsanya. Mampu mendoakan bangsa Israel. Supaya bangsa Israel juga boleh mendapat keselamatan. Bapa, kami yakin Kau telah memberkati kami melalui iman kami dalam Yesus Kristus. Berkati hidup kami. Sehingga melalui hidup kami, Engkau memberkati sesama kami. Bapa, perkenankan kami juga berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh juru selamat kami. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita respon firman Tuhan tadi dengan Kidung Jemaat 425, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah sayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengarang, kirimlah sayamu. Kirimlah berita Injil, menyertai yang terlelah. Kirimlah berita Injil, menyertai
terlelap. Bapak Ibu, marilah kita memperbaharui iman kita dengan mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat milik Tuhan, terimalah berkat dari Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akhiri ibadah dengan bait yang kedua. Kita telah dengar jeritan dari jauh.